Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vera Yulia Pratiwi. Saya salah satu mahasiswi dari program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pengelolaan atau perencanaan keuangan dan sumber daya manusia di Pusat Studi Dakwah. Perencanaan keuangan pada Pusat Studi Dakwah mengacu pada proses yang sistematis yang melibatkan pengalokasian sumber daya keuangan sebagai pendukung dari berbagai kegiatan dakwah maupun program sosial yang akan dilaksanakan. Hal ini tuh dia mencakup penganggaran, kemudian pengumpulan dana, serta alokasi sumber daya yang efisien untuk berbagai program dakwah. Pada konsep ini harus memastikan bahwa segala sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif serta berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dalam jangka yang panjang maupun keberlanjutan dari program dakwah itu sendiri. Pusat Studi Dakwah seringkali beroperasi dalam struktur keuangan yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan mereka dalam pengumpulan dan pendistribusian dana dari berbagai sumber seperti zakat, kemudian sedekah ataupun sumbangan-sumbangan secara sukarela lainnya. Dana-dana ini kemudian dialokasikan untuk berbagai program dakwah dan program kemanusiaan lainnya yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan melayani atau mengayomi masyarakat. Mengelola beragam sumber daya atau sumber dana seperti ini tentunya memerlukan manajemen keuangan yang teliti serta praktik dari akuntansi yang tepat guna memperhatikan atau memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang sudah tersedia tadi. Dalam bidang peningkatan sumber daya manusia, di sini saya mengambil contoh masjid yang merupakan salah satu contoh dari Pusat Studi Dakwah dapat menjalankan peran penting sebagai sarana pengembangan wawasan keislaman melalui penyelenggaraan pengajian dan pendidikan serta keterampilan yang diselenggarakan secara teratur atau secara rutin. Berkenaan dengan acara tertentu, masjid merupakan pusat pencerahan ataupun pusat bimbingan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan kegiatan ekonomi dan sosial yang berbasis masjid. Potensi masjid dapat diberdayakan dengan meningkatkan pengelolaan manajemen dan keuangan yang dapat menumbuhkan perekonomian jamaah melalui berbagai usaha atau produksi dan pembiayaan yang bersumber dari keuangan masjid. Selanjutnya, apa saja sih prinsip-prinsip dalam perencanaan keuangan pada Pusat Studi Dakwah? Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama itu transparansi. Dalam proses perencanaan keuangan pada Pusat Studi Dakwah, transparansi ini mengacu kepada keterbukaan terhadap segala informasi mengenai penggunaan ataupun aliran dana yang ada di Pusat Studi Dakwah itu. Di sini dia memastikan bahwa seluruh pihak, baik pihak internal maupun eksternal itu, dia dapat mengetahui segala informasi dengan jelas. Contohnya itu, pada saat pembuatan laporan keuangan, diusahakan untuk membuat laporan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, supaya mereka dapat dengan mudah mengerti laporan tersebut. Selanjutnya, prinsip yang kedua itu akuntabilitas. Akuntabilitas di sini mengacu bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang telah mereka terima itu dipergunakan sesuai dengan apa tujuan awal yang telah ditetapkan secara bersama. Adanya tanggung jawab yang selaras dan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya itu
pengelolaan keuangan harus memberikan laporan yang akurat dan juga tepat waktu. Jadi pada saat diminta laporannya itu sudah ada dan memberikan data-data yang akurat. Selanjutnya yang ketiga itu efisiensi. Dalam proses perencanaan keuangan diusahakan untuk menggunakan dana yang ada dengan cara yang sangat efektif untuk mencapai tujuan dakwah tanpa adanya indikasi pemborosan. Contohnya itu dalam meminimalisir penggunaan dana. Jadi penggunaan metode pada saat pelaksanaan program dakwah itu dapat menggunakan teknologi agar jangkauannya itu luas tetapi biayanya rendah. Kemudian prinsip yang terakhir atau yang keempat itu keberlanjutan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan segala sumber daya keuangan tidak hanya digunakan dalam jangka waktu yang pendek, melainkan untuk mendukung keberlangsungan setiap kegiatan pada pusat studi dakwah dalam jangka yang panjang. Contohnya itu bisa menjaga hubungan yang baik dengan para donatur ataupun masyarakat untuk memastikan bahwa mereka itu mau tetap mendukung program dakwah hingga jangka panjang. Setelah kita mengetahui konsep serta prinsip dari pengelolaan keuangan pada pusat studi dakwah, di sini saya akan memaparkan tujuan dari perencanaan keuangan pada pusat studi dakwah. Adapun tujuan dari perencanaan keuangan pada pusat studi dakwah itu untuk memastikan bahwa semua dana yang ada dipergunakan dengan sebaik mungkin agar mendukung berbagai kegiatan dakwah. Melalui perencanaan yang baik pula, dana-dana yang terkumpul dapat dikelola secara efisien pada setiap kegiatannya, seperti ceramah, program sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, perencanaan keuangan pada pusat studi dakwah bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap para donatur karena dana yang mereka telah sumbangkan itu dikelola dengan transparan dan juga tepat sasaran, dan juga dapat memastikan keberlanjutan kegiatan dakwah di masa yang akan datang dengan menjaga agar dana yang ada dapat dipergunakan pada saat program-program dakwah jangka panjang. Selanjutnya, apa saja sih prosedur tata kelola keuangan pada pusat studi dakwah? Yang pertama itu tentunya penyusunan anggaran. Seluruh anggaran tahunan di pusat studi dakwah itu harus mereka rincikan akan dipergunakan untuk kegiatan apa saja. Anggarannya ini meliputi biaya operasional, biaya bahan yang digunakan pada saat persiapan kegiatan, kemudian biaya produksi, dan lain sebagainya. Langkah kedua yaitu pengawasan keuangan. Pengawasan ini diperlukan agar memastikan semua dana yang dipergunakan itu sesuai dengan tujuan awalnya. Laporan kegiatan disusun secara berkala dan dapat diakses oleh pihak manapun sebagai implementasi dari prinsip transparansi yang tadi. Selanjutnya yang ketiga, adanya audit dan evaluasi. Audit pada pusat studi dakwah dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal yang bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan dana agar tidak terjadi penyelewengan. Kemudian yang terakhir, pendanaan yang berkelanjutan. Pusat studi dakwah harus merencanakan adanya sumber daya yang berkelanjutan. Bisa dilakukan dengan cara mengembangkan donasi secara reguler, melakukan kerjasama dengan pihak luar atau eksternal, kemudian mengelola dana jiswaf atau zakat infak sedekah wakaf secara produktif untuk mendukung berbagai program dakwah secara berkelanjutan. Sedangkan prosedur tata kelola sumber daya manusia pada pusat studi dakwah yang pertama itu tentunya rekrutmen. Yang pertama itu rekrutmen sumber daya manusia. Merekrut adalah langkah awal yang harus dilakukan. Merekrut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang dakwah maupun manajemen. Jadi pada saat perekrutan itu calon-calonnya ini dilihat dulu apakah mereka memiliki kompetensi dalam bidang dakwah ataupun dalam bidang manajemen. Kemudian yang kedua, setelah merekrut itu yaitu pelatihan dan pengembangan.
Jadi setelah menerima sumber daya manusia yang kriterianya itu sesuai dengan yang diinginkan, maka sumber daya manusia tersebut dapat kita berikan pelatihan ataupun pengembangan mengenai dakwah, bisa dari bidang keilmuannya, keterampilannya, ataupun penggunaan perangkat teknologi digital sebagai media dalam berdakwah. Selanjutnya yang ketiga, adanya pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas pada setiap anggota haruslah jelas agar dapat menempatkan orang-orang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Hal ini tuh dapat meningkatkan produktivitas dari pusat studi dakwah karena mereka sudah ditempatkan di posisi yang sesuai dengan keahlian ataupun keterampilan mereka. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja. Evaluasi terhadap kinerja pada pusat studi dakwah dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak kontribusi mereka dalam mencapai tujuan dakwah. Evaluasi kinerja ini dapat dilakukan secara berkala. Dari hasil evaluasi dapat menentukan apa yang hendak dilakukan oleh pusat studi dakwah ke depannya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pusat studi dakwah adalah sifat beragam dari sumber pendanaan mereka. Berbeda dengan bisnis konvensional atau LSM. Organisasi dakwah sangat bergantung pada sumbangan yang dapat berasal dari individu, perusahaan, ataupun lembaga keagamaan. Sumbangan-sumbangan ini dapat bervariasi dalam frekuensi, besaran, dan tujuan, menambah kompleksitas dalam proses manajemen keuangan. Perencanaan keuangan yang baik juga memungkinkan pusat studi dakwah untuk mengembangkan kapasitas mereka dan mengelola dana serta program-program dakwah. Dengan memahami prinsip-prinsip yang tadi serta praktik manajemen keuangan yang baik, pusat studi dakwah akan menjadi lebih profesional lagi, kemudian efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kredibilitas mereka di mata masyarakat dan memastikan keberlanjutan operasional dari pusat studi dakwah itu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia di pusat studi dakwah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.